Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi la yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh Masjid Jami' Az-Zikra Sentul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan di majelis yang mulia ini. Majelis yang di dalamnya dibacakan ayat suci Al-Qur'anul Karim, yang dibacakan salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diadakan dakwah mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Itulah sebaik-baik majelis yang ada di muka bumi ini. Salawat beriring salam semoga tercurah selalu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan umat yang tetap istiqomah dalam iman dan Islam. Kemudian di pagi yang cerah ini kita doakan saudara-saudara kita yang sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya. Yang terlilit hutang, mudah-mudahan Allah bantu untuk melunasi segala hutang-hutangnya. Yang belum mendapatkan jodoh, mudah-mudahan Allah segerakan jodohnya. Yang belum mendapatkan keturunan, mudah-mudahan Allah berikan keturunan anak-anak yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada kedua orang tua, taat melaksanakan perintah Allah, generasi yang hafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan berakhlak Al-Quran. Jamaah yang berbahagia, tanpa terasa oleh kita saat ini kita berada di awal tahun 2022. Tepatnya tanggal 4 Januari. Berarti tahun 2021 sudah kita tinggalkan untuk selama-lamanya. Beruntunglah mereka apabila pada tahun yang lalu beriman kepada Allah dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan masuk tahun 2022 tetap istiqomah, tetap dalam keimanan, tetap melakukan amal soleh. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita di tahun yang lalu. Allah terima segala amal ibadah kita. Dan rugilah curlah mereka apabila sudah berganti tahun tidak ada perubahan sedikit pun dalam kehidupan pribadinya. Ketika tahun yang lalu masih melakukan maksiat, berubah tahun dia belum mau melakukan ketaatan kepada Allah. Dia belum mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bergelimang dengan dosa, melakukan maksiat, melakukan kemungkaran. Dan orang-orang semacam ini perlu kita doakan. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepadanya. Mudah-mudahan Allah bimbing dia untuk istiqomah di dalam iman dan Islam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim mengingatkan kita dengan surat yang sangat populer, yang sangat terkenal, yaitu surat Al-Asr. Dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala menginformasikan orang-orang yang rugi. Jadi Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Asri, yaitu surat yang ke-103. Jumlah ayatnya cuma 3 ayat, termasuk surat yang pendek ayatnya. Tapi walaupun demikian, makna kandungan
dari surat Al-Asri, kalau kita perhatikan, kalau kita tadabburkan, subhanallah, ini sudah memberikan bimbingan kepada hamba Allah Subhanahu wa taala untuk memperhatikan segala sesuatu sebagai persiapan untuk hari akhirat, untuk hari akhirat kelak. Surat Al-Asri ini surat yang ke-103 dan Allah turunkan sebelum hijrah ke Madinah. Oleh para ulama tafsir, surat Al-Asri ini termasuk surat Makkiyah. Terdiri dari 3 ayat, 14 kalimat dan 68 huruf. Jadi siapa yang membaca surat Al-Asri, maka dia akan mendapatkan balasan dari Allah, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. 1 huruf 10 kebaikan, berarti ketika dia membaca surat Al-Asri, dia akan mendapatkan 680 kebaikan. Oleh karena itu, di pagi yang cerah ini, mari kita membaca surat Al-Asri. Mudah-mudahan kita mendapatkan limpahan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Silakan dibaca terjemahannya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Amat rugilah manusia yang tidak memanfaatkan waktunya untuk beribadah. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada hambanya, ngasih tahu, kata orang Jakarta bilang, kepada hambanya melalui firman yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal 'asri, demi masa. Allah mengingatkan dengan waktu. Dan kalau kita baca Al-Qur'anul Karim, kita akan menemukan Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang waktu. Selain wadduha, kemudian wal 'asri, kemudian juga wal laili, wal fajri. Ini semuanya mengingatkan manusia agar memperhatikan waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah 1 tahun diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, tahun 2021. Kalau kita hitung-hitung, saya coba hitung-hitung, dalam 1 tahun Allah Subhanahu wa taala telah memberikan waktu kepada kita 31.449.000 detik. Hitungannya bagaimana? 1 jam itu kan 60 menit. 60 menit itu 3.600 detik. Kalau 1 hari 86.400 detik. Kalau 1 pekan itu 604.800 detik. Jadi 1 tahun kita diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua sama. Laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda. 1 tahun kita diberikan waktu oleh Allah 31.449.000 detik. Itu baru waktu, belum lagi oksigen yang kita hirup. Walaupun kita tidur, itu oksigen tetap kita hirup. Dan kita sudah mengetahui, dan ada saudara-saudara kita yang merasakan betapa sulitnya mendapatkan oksigen ketika pandemi COVID-19 merebak di mana-mana. Sampai orang cari tabung, sampai orang berebut, sampai orang antri. Kita alhamdulillah diberikan gratis oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tagihan.
setiap bulan datang ke rumah kita, malaikat disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala nagih oksigen. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi nikmat melihat, nikmat berbicara, nikmat melakukan aktivitas, nikmat makan, minum dan segala macamnya. Makanya kalau kita hitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mampu menghitungnya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu menghitungnya. Maka perputaran waktu dari detik menjadi menit, menit menjadi jam, jam menjadi hari, hari menjadi pekan, pekan menjadi bulan, bulan berganti tahun, tahun pun juga berganti dengan tahun yang baru. Semuanya harus jadi perhatian bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang berakal. Tidak sedikit orang yang terlena, tertipu dengan waktu. Sering kita mendengar kalimat, gak disangkai udah datang lagi. Ini sebentar lagi akan datang bulan suci Ramadan. Lebih kurang 100 hari lagi datang bulan suci Ramadan. Ini waktu terus bergulir, terus berputar. Kita duduk aja nih, ini waktu terus berputar. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan wal asri, demi waktu asar. Kenapa waktu asar? Karena waktu asar itu menjelang maghrib. Artinya matahari terbenam, berganti hari di dalam hitungan Islam. Karena pergantian hari di dalam Islam hitungannya adalah ketika terbenam matahari di waktu maghrib. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Kenapa dia rugi? Karena dia tidak perhatikan waktu. Waktu disia-siakan sedemikian rupa. Banyak orang ketika diingatkan berkaitan waktu, banyak yang ngeyel. Akhirnya tanpa disadari, tahu-tahu waktunya udah habis. Nah, kalau waktu udah habis, dia nggak bisa nambah waktu lagi, udah. Kalimatnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya mumpung kita masih hidup, mumpung dikasih waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita semua memanfaatkan waktu kita. Jadi Allah katakan sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Nah, kalau kita sudah bicara rugi pasti ada untungnya. Kalau kita bicara sakit pasti ada sehatnya. Kalau kita bicara siang pasti ada malamnya. Karena itulah kehidupan di dunia. Nah, kalau ada orang yang rugi pasti ada orang yang untung. Nah, kita semua menginginkan kehidupan kita ini untung. Jangan sampai kita rugi, di dunia rugi, di alam kubur rugi, bahkan di akhirat pun juga rugi. Itu kita tidak inginkan. Oleh karena itulah kita harus memperhatikan Al-Quran, bagaimana bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala agar hambanya itu mendapatkan keuntungan yang sesungguhnya. Kalau orang dalam bisnis, dalam usaha, dalam dagang, itu kan yang terpikir olehnya bagaimana dia untung. Nggak ada orang dagang pengen rugi, nggak ada. Dia pengen untung. Kalau dia punya 1 kios pengen 2 kios, 2 kios pengen 3 kios. Kalau dia punya 1 warung pengen 2 warung, 2 warung, 3 warung dan seterusnya. Pengen ingin berkembang. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita melalui waktu. Oleh karena itulah di awal tahun 2022 ini kita berupaya bagaimana membuat program unggulan sehingga kita ini akan untung tahun 2022. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat Al-Quran. Siapa yang tidak termasuk orang yang rugi itu dalam kategori adalah orang-orang beruntung. Illalladzina amanu, yang pertama adalah orang-orang yang beriman. Dan kalau kita sudah berbicara masalah iman, kita berbicara iman yang sesungguhnya. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Anfal. Silakan dibuka surat Al-Anfal, yaitu surat yang ke-8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Surat Al-Anfal, surat yang ke-8, ayat awal.
Ayatnya tepatnya ayat yang kedua dan ayat ketiga sampai ayat keempat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Silakan dibaca terjemahannya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Jadi dalam ayat ini kita mendapatkan karakteristik orang-orang yang beriman, ciri-ciri orang yang beriman. Iman yang sesungguhnya, iman yang sebenar-benarnya. Siapa mereka itu? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Apa yang kita pahami dari kalimat ini? Orang itu ada hubungan dengan Allah, ada kaitan dengan Allah. Makanya karena ada kaitan, ada hubungan dengan Allah, ketika disebut Allah gemetar hatinya, ada nyambung di hatinya. Kalau nggak ada hubungan nggak bakalan bisa, saudara. Disebut Allah berkali-kali, bahkan beribu kali, nggak hanya nyambung di dalam hatinya. Tapi kalau hatinya nyambung kepada Allah, dia senantiasa menjalin hubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika disebut Allah maka nyambung. Dengan kemajuan teknologi kita bisa mendapatkan satu analogi. Saya yakin semua kita punya handphone. Kenapa handphone kita nggak berdering saat ini? Karena nggak ada yang ngontak. Kalaupun ada yang ngontak, kalau nomornya nggak pas, kira-kira bisa berdering nggak nomor kita? Nggak bisa. Harus pas. Maka begitu pula kita dalam kehidupan ini. Kalau kita mengaitkan segala kehidupan kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala, lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika nanti ada orang mengingatkan disebut nama Allah, itu akan ada hubungan dengan hati kita. Nah, inilah pentingnya kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang senantiasa berzikir ketika disebut Allah, itu ada kaitannya dengan hatinya, ada kontak dengan hatinya. Nah, ketika ada kontak dengan hatinya, maka tidak mengherankan orang yang senantiasa berzikir mengingat Allah, itu dia bisa menangis,
bisa menetes air matanya. Air matanya membasahi pipinya. Kenapa? Karena ada kontak dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri yang pertama orang beriman itu dia memiliki hubungan kepada Allah. Dia ada kontak dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah keimanannya. Dari sini kita mendapatkan pelajaran orang beriman itu hatinya terkait dengan Al-Quran. Dia senantiasa membaca Al-Quran. Dari sini kita mendapatkan pelajaran, kalau kita ingin baik, ingin beruntung pada tahun 2022 ini, yang pertama, dari poin yang pertama tadi, kita harus banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau selama ini kita sudah berzikir, maka tingkatkan pada tahun ini. Setiap kesempatan kita, setiap aktivitas, setiap pekerjaan kita, maka iringi dengan zikir, zikrullah. Yang kedua, kita berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Maka ketika orang berinteraksi dengan Al-Quran, kemudian ada yang mengingatkan Al-Quran kepadanya, maka akan bertambah imannya. Kenapa ada orang ketika dibacaan Al-Quran kemudian dia sewot, dia marah, dia kesal? Mungkin dalam kehidupannya dia jarang baca Al-Quranul Karim. Maka ketika dibacakan Al-Quran dia merasa bising, dia merasa terganggu. Ada nggak orang yang model kayak begitu? Ada. Tapi orang yang beriman berbeda. Ketika dibacakan Al-Quranul Karim, ketika ada ayat tentang sujud, dia sujud secara otomatis. Dalam surat As-Sajdah itu kan ada ayat yang berkaitan dengan sujud, sujud tilawah. Itu tanpa ada komando, dia langsung sujud. Kenapa? Karena memang sunnahnya semacam itu. Kenapa dia melakukan hal itu? Karena hatinya sudah terkait dengan Al-Quranul Karim. Maka ketika dibacakan Al-Quran bertambah imannya. Nah, oleh karena itu pada tahun 2022 ini mari kita buat program berinteraksi dengan Al-Quran. Bagaimana caranya? Pokoknya tiap hari kita baca Quran. Bahkan kalau kita perhatikan di masyarakat ada komunitas itu dia buat kesepakatan satu hari satu juz. Silakan. Kalaupun nggak bisa satu juz, setengah juz, nggak bisa setengah juz, seperempat juz, nggak bisa seperempat juz, dia baca satu lembar nih Al-Quran. Nggak bisa satu lembar dia baca satu halaman, nggak bisa satu halaman setengah halaman. Intinya adalah tiap hari itu dia harus berinteraksi dengan Al-Quran agar dia mendapatkan kebaikan dari setiap huruf dia yang baca. Jangan sampai blank, jangan sampai kosong sama sekali. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita buat program. Kalau program itu sudah berjalan pada tahun yang lalu, maka tingkatkan program kita untuk berinteraksi dengan surat-surat yang lain, surat-surat pilihan. Apakah surat Ar-Rahmannya, kemudian surat Waqiahnya, kemudian surat Yasinnya, surat Al-Muluknya. Kita baca. Bahkan Rasulullah SAW itu sebelum dia tidur senantiasa dibaca surat Al-Muluk. Nah, kita coba di tahun 2022 ini biar kita mendapatkan keberuntungan. Kalau murubi kita, alhamdulillah dia rutin, dia punya wirid 7 surat setiap hari dia baca. Nah, kita upayakan demikian juga. Kalaupun nggak bisa 7 surat, ya coba 6 surat. Nggak bisa 6 surat, 5 surat. Nggak bisa 5 surat, 4 surat. Nggak bisa 4, 3. Nggak bisa 3, 2. Nggak bisa 2, 1. Nggak bisa juga baca Qul huwallahu ahad 3 kali, kemudian Al-Falaq 3 kali, kemudian An-Nas 3 kali. Upayakan. Jadi upayakan setiap kehidupan kita ini, apalagi tahun 2022 ini ada program berinteraksi dengan Al-Quran. Betapa indahnya kalau kita punya program, kemudian kita jadikan wirid, kita lazimkan setiap bulan itu kita khatam Quran. Apalagi waktu kita khatam Quran, kita kumpulin tuh anggota keluarga kita, istri kita, anak kita, semuanya kita kumpulkan, kita doa khatam Quran. Dan ketahuilah ribuan malaikat akan mengaminkan permohonan kita. Insya Allah kehidupan kita akan mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian orang yang beriman itu dia tawakal kepada Allah.
Dia ikhtiar, dia kerja, usaha, hasilnya diserahkan kepada Allah. Maka Allah katakan dalam ayat wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka bertawakal kepada Allah. Yang penting kita berikhtiar, yang penting kita kerja, yang penting kita usaha. Masalah hasil serahkan kepada Allah supaya kita jangan kecewa. Betapa banyak orang kerja kemudian kecewa. Kenapa? Karena apa yang dikerjakan, dilakukan enggak sesuai dengan harapannya. Padahal Allah punya keinginan yang lain. Makanya kita harus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alladzina yuqimunas shalah, orang yang beriman itu mengerjakan salat. Alhamdulillah kita sudah melakukan salat. Saya yakin semua yang hadir di tempat ini melakukan salat. Yang mendengarkan kajian ini juga melakukan salat. Subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyanya sudah kita lakukan. Maka untuk tahun 2022 ini salat kita tingkatkan kualitasnya dan kuantitasnya. Kualitasnya maksudnya apa? Mutu dari salat kita tingkatkan. Mungkin selama ini kita kurang tumak nina, terlalu terburu-buru, kita coba perbaiki. Ketika kita sujud, ketika kita ruku, coba kita tahan dulu. Jangan seperti ayam matok makanan. Kenapa kita perlu tahan dulu? Karena dalam satu riwayat dikatakan ketika orang itu ruku, maka selama dia ruku Allah akan gugurkan segala dosa dan kesalahannya. Jadi kalau kita agak lama sedikit, maka Allah akan perbanyak dosa dan kesalahan kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika sujud. Makanya orang-orang soleh, para ulama ketika dia sujud agak lama dikit. Tapi jangan kelamaan. Apalagi kalau jadi imam. Ya, kasihan jemaah nanti. Sebab jemaah itu beraneka ragam. Dia sholat itu beraneka ragam problem dan permasalahannya. Mungkin ada yang buru-buru, mungkin ada yang kebelet, mungkin ada yang masalah anaknya, mungkin ada keluarganya, mungkin ada macam-macam segala macamnya. Makanya harus bijaksana. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara kuantitas sholat wajib kita tambah dengan yang sunnahnya. Apa itu yang rawatibnya maupun yang lainnya. Apakah sholat duhanya, witirnya, upayakan. Kita buat komitmen, kita buat program. Pokoknya saya tahun 2022 ini sebelum saya tidur saya sholat witir dulu, atau nanti witirnya di akhir malam, silahkan. Intinya adalah kita tambah dari yang wajib kepada yang sunnah. Karena ketika seorang hamba melakukan amalan sunnah, Allah akan mencintai hamba tersebut. Allah sayang dengan hamba tersebut. Saya yakin kita semua ingin dicintai oleh Allah, ingin disayangi oleh Allah. Kalau seorang hamba sudah dicintai oleh Allah, sudah disayangi oleh Allah, Allah akan mudahkan segala urusannya. Allah akan bantu setiap problem yang sedang dihadapinya. Masalahnya kan selama ini kita tidak berupaya mencari amalan untuk dicintai oleh Allah. Tidak sedikit orang ketika menghadapi problem, dia mencari jalan pintas. Dia pergi ke dukun, dia pergi ke paranormal, dia terjerumus kepada syirik, dia terjerumus kepada kemungkaran, kepada kesesatan. Dia tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang sabar. Kita ada problem apa? Oh, keinginan kita belum terkabul salat hajat. Oh, kita bimbang dan ragu, kita sholat. Kalau bimbang dan ragu, ada pilihan sholat istikharah. Bahkan ketika hujan nggak turun, kita sholat istisqa. Kalau kita ingin mendapat kedudukan yang terpuji di sisi manusia, maka sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dia akan mendapat kedudukan yang terpuji. Dan orang paling terpuji adalah Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasul dalam kehidupan yang nggak pernah meninggalkan sholat tahajud. Jadi sholat tahajud itu amalannya Nabi, amalannya waliullah, amalan orang-orang soleh. Maka mereka memiliki sikap terpuji. Dan ini adalah suatu akhlak yang baik. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang paling sempurna akhlaknya. Nah, oleh karena itu mari kita lakukan sholat. Secara kualitas bagaimana sholat yang harus kita lakukan? Berjamaah.
Dan upayakan di masjid, terutama laki-laki, dan terutama sekali sholat subuh dan sholat isya. Karena ini kaitannya juga dengan iman. Dalam satu riwayat dikatakan, sekiranya umatku tahu tentang keutamaan sholat subuh berjamaah di masjid, dia akan merangkak ke masjid. Dalam riwayat yang lain dikatakan, kalau kalian ingin mengetahui orang itu mukmin atau munafik, lihat sholat subuhnya di masjid atau tidak. Sekiranya hadis ini dipahami oleh kaum muslimin, saya yakin kaum muslimin akan berbondong-bondong ke masjid untuk melakukan sholat subuh berjamaah. Apalagi di kampungnya ada masjid, di komplek perumahannya ada masjid, dia akan makmurkan masjid tersebut. Nah, kita doakan saudara-saudara kita yang masih jarang ke masjid, mudah-mudahan Allah berikan semangat untuk ke masjid. Karena ketika seorang itu ke masjid, sesungguhnya dia sedang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sedang mendekat diri kepada Allah. Kenapa? Karena masjid itu rumah Allah. Kalau dia sudah mendekatkan diri kepada Allah, Allah tolong dia, Allah bantu dia. Bayangkan kalau kita baca hadis Rasulullah SAW, kita akan menemukan penjelasan. Ketika orang itu ke masjid, setiap langkah kakinya diangkat, Allah akan angkat derajatnya. Setiap langkah kakinya diturunkan, Allah akan ampuni dosanya. Itu baru di jalan. Belum lagi ketika dia di masjid, duduk aja di masjid, duduk aja. Ini malaikat yang ada dalam masjid akan mendoakan orang tersebut sampai kembali pulang. Apa doa malaikat? Allah maghfir lahu warhamhu, Allah maghfir lahu warhamhu, Allah maghfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunlah dosanya, rahmatilah dia, ampunlah dosanya, rahmatilah dia, sampai orang itu kembali pulang. Makanya orang kalau dapat rahmat dari Allah, dia tenang. Kata orang Jakarta bilang, saking tenangnya itu sering terjadi. Dan kita nggak boleh salahin saudara, biarin aja. Mungkin di rumah dia nggak tenang karena anaknya banyak, utangnya belum dibayar. Dia cari ketenangan ke masjid, tuh jempol namanya, bagus namanya. Sebab ada juga orang cari ketenangan ke tempat yang lain, ke tempat maksiat. Tenangnya sementara, tapi itu kemudian akan muncul problem-problem yang lainnya. Makanya kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan tahun 2022 ini Allah berikan keistiqomahan kepada kita untuk bisa sholat berjamaah di masjid. Nah, kemudian yang berikutnya lagi adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka berinfak. Jadi mereka itu melaksanakan infak dari rezeki yang Allah berikan. Maka buat program tahun 2022 ini kita infak setiap hari. Alhamdulillah di Masjid Az-Zikra ini setelah sholat subuh, ya, itu ada tromol yang lewat. Ini sesungguhnya pengurus masjid memfasilitasi jamaah untuk berinfak agar mendapatkan doa dari malaikat. Apa doa malaikat? Allah ma'timun fiqan khalafa. Ya Allah, berilah ganti kepada orang berinfak. Maka upayakan kita punya program setiap hari berinfak. Mau 2.000 boleh, 5.000 boleh, 10.000 boleh, 20.000 boleh, 50.000 boleh, 100.000 boleh, lebih juga nggak apa-apa. Yang penting kita berinfak, ambil keutamaan, kita didoakan oleh malaikat. Perhatikan, malaikat yang mendoakan kita, satu makhluk yang tidak pernah melakukan dosa, tidak pernah melakukan maksiat, mendoakan kita yang berinfak. Apa kita nggak tergugah dalam hal ini? Jadi wa mimma razaqnahum yunfiqun, intinya adalah kita upayakan setiap hari kita berinfak. Alhamdulillah setiap masjid itu difasilitasi, ada teromol-teromol masjid, kita infak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah mempelajari dan sudah mendapatkan pelajaran bagaimana keutamaan infak. Dia sebagai penolak bala. Sedekah, infak itu penolak bala. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Kemudian infak sedekah juga sebagai penyembuh. Dawu mardakum bis sadaqah, obati orang sakit di antara kamu dengan sedekah. Dan banyak keutamaan-keutamaan sedekah yang lainnya, dan itu sudah dibahas oleh guru-guru kita. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi orang yang tidak rugi itu adalah orang yang beriman. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa amilus shalihat, orang yang melakukan amal kebaikan. Maka upayakan setiap hari itu kita melakukan amal kebaikan, apapun kita lakukan. Kalaupun kita nggak bisa memberi sesuatu makanan atau minuman, berikanlah senyuman kita kepada saudara kita, sehingga mereka pun senang. Jangan sampai satu masjid cemberut, nggak tegur sapa, satu komplek perumahan nggak tegur sapa, jangan sampai itu terjadi.
Ikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Berikan kebaikan dengan kalimat yang baik, dengan senyuman kita, dengan sikap kita. Sehingga apa? Karena sikap semacam itu akan mengundang pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Akan mengundang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaik-baik amalan itu setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita membantu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada riwayat mengatakan khairun nas anfa'hum linas, sebaik-baik kamu adalah orang memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi upayakan di mana kita berada, kita menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat. Jangan kita menjadi sumber biang kerok permasalahan, sumber perpecahan di tengah umat. Orang yang sebelum ke masjid jadi nggak ke masjid, orang sebelum ngaji jadi nggak ngaji, orang sebelum halaqah jadi nggak halaqah. Gara-gara apa? Gara-gara kita menyampaikan hal-hal yang tidak patut. Seharusnya kita berupaya memberikan semangat kepada umat. Yang jarang ke masjid jadi rajin ke masjid, yang rajin ke masjid dia tingkatkan dia ke masjidnya, yang jarang ngaji dia mengaji. Ini yang harus kita lakukan. Makanya yang ketiga, orang-orang yang tidak merugi dalam surat Wal Asri adalah watawasaw bil haq watawasaw bis sabr. Watawasaw bil haq watawasaw bis sabr, yaitu dia saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Intinya adalah kita dakwah. Jadi setiap muslim itu dia wajib berdakwah dengan cara dan kemampuan serta kapasitasnya masing-masing. Jadi dakwah itu kita nggak perlu menjadi ustadz dulu, menjadi syekh kabir, menjadi mu'alim, tidak. Setiap kita bisa berdakwah dengan potensi yang kita miliki. Makanya alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, seniman pun juga bisa berdakwah. Para artis pun bisa berdakwah di kalangan mereka. Para olahragawan pun bisa berdakwah dengan cara mereka. Intinya adalah bagaimana orang itu mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah. Intinya adalah bagaimana orang itu bisa berakhlakul karimah. Jadi kalau kita ingin beruntung dalam setiap masa, khususnya tahun 2022 ini, maka kita harus berinteraksi dengan dakwah. Kalaupun kita nggak bisa berdakwah, maka kita tolong bantu orang yang berdakwah, dan kita berikan, memfasilitasi untuk dakwah, sehingga kita mendapatkan pahala dakwah. Nabi Muhammad SAW, para nabi dan rasul terdahulu diutus oleh Allah untuk berdakwah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perlu saya sampaikan, beda kalau seorang itu jadi seorang syekh, seorang mufti, seorang mu'alim. Dia harus memiliki berbagai macam bekal ilmu. Tapi kalau dakwah dengan profesinya, dia bisa berdakwah. Seorang atasan dia bisa berdakwah kepada bawahannya. Seorang teman dia bisa berdakwah dengan temannya. Intinya adalah bagaimana orang itu bisa diajak kepada kebaikan, diajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang misalkan dia nggak ngaji nih, kita ajak ngaji, itu udah dakwah. Ini orang jarang ke masjid, kemudian kita ajak ke masjid, ini dakwah. Ini orang melakukan kemungkaran, dengan caranya itu orang menghentikan kemungkarannya. Kan nggak semua orang punya ilmu semacam itu. Berapa banyak orang yang kecanduan dia berjudi, kemudian dengan seseorang sosok dai mendakwahkan dia dengan bijaksana, dia nggak jadi berjudi, coba. Dia tinggalkan itu perjudian. Dan ini ada ilmunya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Nah, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tahun 2022 ini Allah berikan rahmat kepada kita, Allah berikan berkah kepada kita semuanya. Dan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan tahun 2022 ini Allah lindungi kita dari berbagai macam bencana. Allah lindungi kita dari berbagai macam kesulitan, kesusahan, kesengsaraan. Dan Allah berikan kebahagiaan kepada kita semuanya, kepada ahli keluarga kita, kepada warga kampung sunnah, kepada umat Nabi Muhammad SAW. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fi jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara.
Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jubur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma fat ummati sayyidina Muhammad, Allahumma afi ummati sayyidina Muhammad, Allahumma salim ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ikhwanana wal mujahidin fi Gaza, Palestin, wal Quds wa Suriah wa Mesir wa Libya wal Yaman wa Iraq wa Afghan wa Rohingya wa Uyghur wa fi kulli makan kulli zaman waj'alna minhum ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya tutup saya mohon doa jamaah, mudah-mudahan hari ini saya bisa lancar dan selamat ke Lampung mengantarkan anak saya untuk khidmat mengajar Al-Qur'an di sana. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan perjalanan dan dapat kembali ke rumah dengan selamat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.